Secara resmi menjadi juru kunci atau juru pelihara makam Bathara Kato sekitar tahun 1986. 1986. Tapi sebelumnya kita sudah setiap hari juga ada di sini, karena dulu sebelum saya juga orang tua saya dan memang turun-temurun, jadi dari kecil sudah ada di sini. Proses pergantian itu Mbah, peresmian menjadi juru kunci makam itu prosesnya seperti apa Mbah? Ya kalau yang senior sudah tidak bisa bekerja, ya diganti mungkin anaknya, cucunya dan sebagainya. Kabupaten Ponorogo memiliki catatan sejarah dan tokoh-tokoh legendaris yang panjang. Salah satunya adalah Bathara Katong, sang pendiri Kabupaten Ponorogo sekaligus pelopor penyebaran agama Islam di Ponorogo. Memiliki nama asli Lembu Kanigoro, Bathara Katong adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya V atau Bre Kertabumi dari selirnya, yaitu Putri Campa yang beragama Islam. Banyak kisah di masyarakat tentang kesaktian Bathara Katong, bahkan tak sedikit yang mempercayai bahwa Bathara Katong adalah manusia setengah dewa. Hingga saat ini, sosok Bathara Katong menjadi sebuah legenda tersendiri di tengah masyarakat Jawa, khususnya di Ponorogo. Makamnya yang terletak di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, tak pernah sepi dari peziarah. Di episode kali ini, Jawa Undercover berusaha mengungkap kisah tentang sosok Lembu Kanigoro atau Bathara Katong bersama dengan Bapak Sunardi, sang juru kunci makam Bathara Katong. Kalau secara resmi menjadi juru kunci atau juru pelihara makam Bathara Kato sekitar tahun 1986. 1986. Tapi sebelumnya kita sudah setiap hari juga ada di sini, karena dulu sebelum saya juga orang tua saya dan memang turun-temurun, jadi dari kecil sudah ada di sini. Proses pergantian itu Mbah, peresmian menjadi juru kunci makam itu prosesnya seperti apa Mbah? Ya kalau yang senior sudah tidak bisa bekerja, ya diganti mungkin anaknya, cucunya dan sebagainya. Sejarah yang Bathara Katong itu sendiri putra dari Brawijaya kelima. Jadi salah satu putra dari Brawijaya kelima yaitu yang Bathara Katong atau juga disebut Lembu Kanigoro.
itu dari istri pertama yang menurunkan Adipati Bali yang meneruskan tentang ajaran-ajaran Hindu Buddha. Terus yang kedua yang menurunkan Aryo Damar yang ada di Palembang, Sumatera. Terus yang ketiga yang menurunkan Raden Patah di Demak. Terus istri yang keempat itu yang menurunkan Bondan Kejawan. Itu keturunannya yang akhirnya menjadi apa tuh namanya raja-raja Mataram. Sekarang Surakarta Dina juga Ngayogyakarta. Terus yang kelima itu yang menurunkan satu Lembukani Guru Joko Piturun atau juga yang Dorokatong yang ada di Ponorogo. Yang kedua jadi satu ayah satu ibu itu Lembu Kenongo atau Kudo Panoleh yang ada di Pamekasan Madura. Maka sedikit tentang beliau antara Madura dan Ponorogo, karakternya hampir sama, keras dan sebagainya gitu. Sebelum menjadi nama Ponorogo itu ada yang namanya Kadipaten Wengker yang dipimpin oleh Ki Ketut Suryo Alam. Nah, kalau yang di Ponorogo itu terkenal dengan sebutan Ki Ageng Kutu. Karena Ki Ageng Kutu beragama Hindu, Buddha, bahkan pada waktu itu masyarakat Wengker itu sendiri masih banyak yang belum mengenal tentang agama. Nah, begitu yang Pak Dorokatong masuk Wengker suruh masuk Islam, tidak mau, akhirnya terjadi perang pertama belum berhasil, kembali lagi ke tempat semula, menyusun kekuatan lagi, perang kedua juga belum membuahkan seperti yang diharapkan. Terus akhirnya ketemu dengan Kiai Muslim atau juga sekarang disebut Ki Ageng Mirah yang makamnya itu akhirnya bisa ketemunya itu pada waktu beliau yang Dorokatong itu minta petunjuk, minta isyarah, minta itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai saat ini nah ketemunya di satu tempat itu. Akhirnya bisa ketemu. Nah, tempat itu sekarang dinamakan Guwa Sigolo, karena pada waktu itu pertemuannya antara Ki Ageng Mirah sama yang Dorokatong yang sangat diharapkan digolo-golo supaya menjadi pimpinan di tempat ini oleh Ki Ageng Mirah. Makanya tempatnya itu dinamakan Guwa Sigolo. Jadi satu tempat Sigolo-golo ini memang digolo-golo supaya jadi pemimpin nih. Akhirnya begitu. Setelah itu ada pesan dari yang Ki Ageng Mirah, kalau mau mengalahkan Ki Ketut Suryo Alam atau Ki Ageng Kutu, kalau dengan okol tidak akan bisa, harus dengan akal. Akalnya bagaimana? Ya mungkin kalau sekarang mungkin bisa dibilang politik kali ya, supaya atribut kerajaannya dilepas menjadi rakyat biasa, mengabdikan diri dulu ke Wengker. Akhirnya diterima sebagai abdi di sana. Nah, kebetulan Ki Ageng Kutu atau Ki Ketut Suryo Alam punya putri yang bernama Niken Gandini. Karena setiap saat, setiap waktu ketemu, akhirnya jatuh hati kepada dia yang Dorokatong. Nah, kita dipersunting sebagai istri, sebagai permaisuri yang Dorokatong. Tapi pada waktu itu juga diterima begitu saja. Akhirnya
ada satu permintaan dari Yang Berkatong supaya pusaka ayahandanya yang bernama Condong Rawe atau Puspito Rawe diambil diberikan kepadanya. Nah, ini sebagai apa tuh namanya ya, cermin seorang remaja putri yang masih menginjak remaja. Ini sudah dihadapkan satu permasalahan yang sangat luar biasa. Ya, di satu sisi cinta kasih sayang, di sisi lain orang tua. Padahal beliau ngerti, yang ikan ganti tahu kalau pusaka ayahnya yang diambil ini sudah separuh dari kekuatannya sirna. Tapi alhamdulillah ada petunjuk dari Sang Maha Kuasa bahwa ajaran-ajaran yang dibawa beliau Yang Berkatong itu adalah ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang hak. Jadi seberat apapun akhirnya dilaksanakan juga. Akhirnya diambil pusakanya dibilang beliau. Setelah Yang Berkatong membawa pusaka kembali lagi ke tempat semula, yaitu tempat pertama yang dituju dulu yang namanya Gelagah Wangi. Kembali di situ menyusun depan lagi, akhirnya mengurangi Ki Ketut. Alhamdulillah bisa berhasil. Ki Ketut Suramalam atau Ki Ageng Kutu itu meninggal hilang sekalian jasadnya, mukso. Akhirnya setelah itu Wengker dirubah menjadi Ponorogo. Akhirnya beliau juga yang menjadi adipati pertama Ponorogo. Hubungannya Yang Ki Ageng Merah dengan Yang Berkatong dulu sama-sama di Demak. Jadi pada waktu kecil Majapahit suruh, beliaunya masih kecil, diboyong oleh kakaknya Raden Patah di Demak. Di Demak yang momong itu beliau Yang Ki Ageng Merah. Terus Yang Ki Ageng Merah sendiri sama visi dan misinya ke Wengker itu sama sebetulnya, untuk menyiarkan agama Islam. Tapi karena Wengker begitu kuatnya tidak mampu untuk menyebarkan agama Islam. Selain Yang Berkatong, yaitu Yang Berkatong beserta istri-istrinya, juga keluarganya, anak cucunya yang menjadi penerusnya beliau diganti. Terus juga makamnya Yang Ki Ageng Merah, juga makamnya Yang Pati Suraji. Jadi yang dimakamkan di sini jadi dari adipati pertama sampai adipati yang ke-12. Jadi adipati yang ke-12 itu ada di sini. Ada pengalaman yang menarik. Contoh pada waktu mau wafatnya beliau Presiden kita RI yang bernama Pak Harto, itu nggak tahu sebelum maghrib itu ada apa tuh namanya burung itu, kira-kira saya
sayapnya itu, sayap kiri kanan itu lebih dari 1 meter. Tapi dari mana ya enggak gitu. Tapi di wilayah Masih kayak dari kali sini keluar sana. Tapi larinya itu kemana nggak ada. Terus begitu besok paginya tidak ada orang bakar apa, tapi di sini kayak ada asap. Terus gak lama kemudian ada wafat.